nanti sistem akan sudah bisa membaca bahwa dari peserta ini sudah selesai pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau misalkan pendaftar guru P3K guru dari jalur sekolah swasta itu kenapa pilihan formasinya kosong. Kemudian kalau misalkan pemilihan formasinya kosong, apakah lanjut pendaftaran sampai resume atau menunggu formasinya? Maka sobat semuanya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang mendaftar P3K Guru tahun 2021, tentunya kalian bertanya-tanya ketika kalian sudah berhasil mencetak kartu pendaftaran atau kartu daftar P3K Guru, ini mengapa pada bagian formasi di sini kosong. Untuk formasi ini kenapa kosong? Padahal kita sudah terdaftar di Dapodik dan juga kita sudah melakukan verbal ijazah yang ada di info GTK. Nah, di sini bukan hanya pada bagian formasi jabatan ketika kita sudah mencetak kartu pendaftaran dan juga cek di resume. Ketika teman-teman setelah memasuki tahap 2 pada saat mendaftar P3K Guru, yaitu memilih jenis seleksi P3K Guru, kemudian kalian lanjutkan yaitu memilih formasi, itu hanya terbaca data dari Dapodik saja. Dan di bagian bawahnya itu adalah kalian langsung memasukkan semacam data-data ijazahnya seperti tahun lulus, kemudian kapan kalian lulusnya, universitasnya mana, IPK-nya berapa. Kalian tidak menemukan formasi jabatan yang dilamar. Nah, di sini memang untuk yang dari jalur sekolah swasta, untuk formasi jabatan ini masih kosong. Ini adalah suatu hal yang wajar. Nah, di sini adalah kosong. Kemudian di sini juga kosong untuk jabatan ini dikarenakan ini adalah kita contohkan. Yang pertama, ini adalah dari kawan kita. Ini pendaftar dari sekolah swasta, dari SMP swasta, jurusan S1 Pendidikan Agama Islam. Dia berkeinginan untuk mendaftar sebagai guru PAI. Nah, di sini ketika memilih formasinya ini adalah tidak ada di sistem SSC ASN. Ini adalah suatu hal yang wajar, teman-teman. Nah, kira-kira mengapa seperti itu? Mengapa kok kalau kita mendaftar P3K Guru itu formasi jabatannya ini kosong? Nah, di sini marilah kita simak bersama terkait tentang alur seleksi P3K Guru. Nah, di sini sobat semuanya, untuk alur seleksi P3K Guru yang sudah kita dengarkan live streamingnya kemarin dari BKN, ya mana di sini untuk tahapan seleksi P3K Guru ini adalah alurnya seperti yang kalian lihat ini. Untuk pendaftar P3K Guru tahun 2021 itu ada 4 golongan yang bisa mendaftar. Yang pertama, ini adalah dari guru honorer tenaga honorer K2 atau kategori 2. Kemudian yang kedua ini adalah guru honorer di sekolah negeri. Yang ketiga guru swasta ya, atau guru honorer terdaftar di Dapodik yang dia mengajarnya itu adalah di sekolah swasta. Kemudian yang keempat ini adalah lulusan PPG. Nah, jadi sobat semuanya, di sini bagi kalian yang mungkin kemarin bertanya, kalau misalkan guru swasta itu memilih formasi itu kosong, formasi jabatan yang dilamar kosong, baik itu pada saat di dalam sistem pendaftaran serta setelah mencetak kartu pendaftaran, apakah kira-kira untuk pendaftaran itu harus dilanjutkan sampai resume atau tidak? Nah, di sini dapat kalian lihat bersama bahwa di sini dari semuanya honorer K2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta dan lulusan PPG, ini adalah pendaftaran dan verifikasi berkasnya oleh Kemdikbud. Nah, di sini semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Meskipun di sini kita ketahui bersama, untuk yang tes tahap 1, tes pertama, ini yang mengikuti ini adalah dari kategori 1 dan 2, yaitu honorer K2 dan
guru honorer sekolah negeri, baik itu yang ada formasi di sekolah induknya ataupun yang tidak ada formasi di sekolah induknya. Itu adalah penyebab yang mana untuk pemilihan formasi dari guru swasta dan juga lulusan PPG itu adalah kosong, itu adalah seperti itu. Nah, selanjutnya sobat semuanya, setelah dari tes tahap pertama ini teman-teman jika dari guru honorer K2 dan juga guru honorer sekolah negeri ini lolos passing grade, nanti akan mengisi kekosongan pada sekolah tersebut. Kalau misalkan tidak lolos teman-teman, ini nanti di sini dapat melamar lagi untuk mengikuti seleksi yang tes tahap 2. Pada saat tes tahap 2 inilah di sini yang mengikuti itu adalah dari yang tidak lolos pada tes tahap 1, yaitu dari honorer K2 dan juga sekolah negeri, ditambah dengan poin 3 dan 4. 3 ini adalah guru sekolah swasta dan 4 ini adalah lulusan PPG. Nah, ini adalah penyebabnya. Jadi ketika kalian melakukan pendaftaran itu masih formasi kosong, ini nggak usah khawatir. Nah, ini adalah memang harus wajib untuk diselesaikan pada tahap resume supaya nanti bisa diverifikasi berkasnya pada seleksi administrasi. Sekarang marilah kita simak untuk penjelasan yang membahas tentang itu. Nah, ini teman-teman, coba kita simak bersama. Poin yang pertama, di sini seluruh pelamar P3K Guru diwajibkan mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran pada SSC ASN. Nah, di sini pelamar P3K Guru diwajibkan mendaftar dan menyelesaikan pendaftaran di SSC ASN. Entah itu K2, guru honorer sekolah negeri, guru honorer sekolah swasta ataupun lulusan PPG, ini wajib menyelesaikan pendaftaran pada SSC ASN. Nah, di sini sobat semuanya, jadi sekali lagi wajib untuk diselesaikan ya. Karena kalau misalkan tidak diselesaikan pendaftarannya, menunggu-nunggu formasi, ini nanti seperti yang ada pada tahapan seleksinya. Ini nanti adalah mulai dari awalnya kan pembuatan akun, pendaftaran. Pendaftaran ini dapat dikatakan sudah mendaftar P3K Guru kalau misalkan sudah centang semua resume dan klik tombol akhiri pendaftaran, serta sudah cetak kartu pendaftaran. Kalau misalkan sudah seperti itu, nanti sistem akan sudah bisa membaca bahwa dari peserta ini sudah selesai pendaftaran dan nanti akan masuk pada verifikasi administratif. Artinya berkas-berkas yang diupload, dokumen yang diupload itu nanti akan diperiksa apakah itu sesuai ataukah tidak. Jadi kalau misalkan kita tidak akhiri pendaftaran sampai resume, ini mustahil akan bisa lolos verifikasi administrasi karena masuk sistem pun itu juga tidak. Terkait dengan hal itu lagi di sini teman-teman, yaitu untuk yang peserta seleksi kompetensi 1 itu adalah pelamar yang lulus seleksi administratif dengan kategori X tenaga honorer kategori 2 dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini dari sekolah negeri. Kemudian yang kompetensi 2 ini adalah dari kedua ini yang tidak lolos di tahap 1 dan ditambah dengan guru sekolah swasta yang terdaftar pada lulusan pada Dapodik dan juga lulusan PPG. Coba kita simak alur yang secara rinci. Perhatikan di sini untuk setelah dari teman-teman yang sekolah negeri itu melakukan pendaftaran, langsung otomatis nanti akan bisa memilih formasinya. Kemudian setelah lolos verifikasi nanti akan ada pengumuman. Kemudian yang dinyatakan lulus dari lolos verifikasi nanti masuk ujian seleksi 1. Ujian seleksi 1 ini adalah terdaftar sebagai X tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honorer yang di sekolah negeri terdaftar di Dapodik. Kemudian ada yang lolos, ada yang tidak, kemudian nanti ada pengumuman. Nah, selanjutnya pada bagian inilah teman-teman untuk pemilihan formasi kembali mau masuk ujian seleksi 2, ini teman-teman dari sekolah swasta dan lulusan PPG ini masuk. Disinilah kalian nanti memilih formasi dan ingat harus akhiri pendaftaran segera
sebelum pendaftaran ditutup tanggal 26 bulan Juli ini ya.